Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita simak video berikut ini ya. Di sini ada gambar tanah longsor, kemudian ada banjir di mana-mana, kemudian adanya rumah yang terendam oleh banjir, oleh air ya. Kemudian adanya gempa bumi yang mengakibatkan tanah menjadi retak, hancur. Kemudian adanya gunung meletus ya. Kemudian adanya bangunan yang hancur habis terbakar. Kemudian adanya bumi yang sedang ditabrak oleh meteor. Kemudian adanya sebuah kayak bom yang menghancurkan seluruh isi bumi. Kemudian adanya tsunami yang datang dengan tinggi dan hancurnya seluruh alam semesta ini. Nah, setelah kita melihat video tersebut, sekarang kita akan bahas apa itu iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir yaitu iman mempercayai dan meyakini seluruh alam semesta dan segala isi-isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Nah, dalil lagi tentang hari kiamat yaitu Al-Hajj surat 7, surat Al-Qari'ah 45 dan Az-Zalzalah 1-2. Sekarang kita bahas satu-satu tentang dalil naklinya. Yang pertama surah Al-Hajj ayat 7, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian kita masuk ke dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang artinya pada hari itu manusia seperti airan yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wow. Kemudian kita masuk lagi kepada surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah dikeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Kemudian setelah kita memahami dalil nakli tentang iman kepada hari kiamat, sekarang kita bahas tentang bagian hari kiamat itu. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya banjir, kematian, longsor, gempa bumi, dan lain-lain seperti yang ada contoh pada gambar berikutnya. Ada gunung meletus, orang meninggal, gempa bumi, dan banjir. Yang kedua, kita masuk pada kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta sehingga alam ini berganti dengan alam lainnya, yaitu alam akhirat. Peristiwa yang terjadi saat kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat yang diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Setelah itu bumi terangkat dan tergoncang hebat, gunung-gunung terlepas dari tempatnya, bertebangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya seperti yang ada pada gambar berikut ini, yaitu ada kota yang hancur, bumi hancur, ya kan? Kemudian kita lanjut pada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yaitu kiamat kecil. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama yaitu hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi, tersebarnya perzinahan karena memperoleh izin dari penguasa, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, banyaknya terjadi gempa bumi, fitnah muncul di mana-mana, dan pembunuhan merajalela. Wow, sudah ada kan saat ini tanda-tanda tersebut. Kemudian kita masuk pada kiamat besar. Matahari muncul dari barat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran, seluruh manusia menjadi kafir, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Nah, sekarang kita masuk lagi pada materi selanjutnya yaitu tentang peristiwa yang terjadi sesudah hari akhir. Yang pertama Yaumul Barzah, yaitu hari penantian seluruh umat yang telah meninggal. Kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Yang ketiga Yaumul Masyar, hari berkumpulnya manusia. Yang keempat Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Yang kelima Yaumul Mizan, yaitu pertimbangan amal perbuatan. Kemudian kita lanjut lagi nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Akhir, Yaumul Sya'ah, yang ketiga Yaumul Hisab, yang keempat Yaumul Waqiyah, Yaumul Haqqah, dan selanjutnya Yaumul Qari'ah, kemudian Yaumul Zalzalah, dan terakhir Yaumul Jaza. Nah, lanjut kita masuk kepada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah SWT, meningkatnya sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, memberikan ketenangan dan ketentraman.
Kemudian keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Selanjutnya, mengendalikan diri agar tidak mudah dipengaruhi dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Kemudian kita masuk lagi materi selanjutnya, yaitu tentang berlaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari. Yang pertama, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menyayangi dan membantu biak fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap, ucapan, perbuatan, bantuan yang ikhlas. Menyayangi, memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu dengan mengasuh, menyantuni dan mendidiknya. Kemudian bersikap atau berakhlak baik kepada sesamanya, patuh dan hormat orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.